Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini kita perdalam materi beberapa pekan yang lalu. Barangkali di antara panjenengan ada yang belum tahu tanda doa terkabul dari kitab Bughyatul Mustarsyidin. Wa min alamati istijabati doa. Tanda doa dikabulkan Allah. Al-khasyatu. Muncul rasa takut kepada Allah. Wal buka'u, yang kedua menangis. Wal qash'ariratu, merinding. Wa qad tahsulu li ra'datil wal ghasyawa. Terkadang terjadi gemetar. Dan wal ghasyawatu, dan pandangan berkunang-kunang. Wa sukunul qalbi, hati menjadi tenang. Wa bardul ja'si, badan terasa dingin. Wa zuhurun nasyati batinan, muncul perasaan semangat dari dalam. Wal khiffatu zahiran, secara lahiria ada perasaan ringan. Hatta ka'annaha nuzi'at anhu himlatun saqilatun, seolah-olah beban yang berat itu terasa ringan. Kalau kita sholatnya khusyuk, zikirnya khusyuk, pasti tidak asing dengan menangis, merinding, dan bergetar. Ternyata itu sebagai tanda doa dikabulkan. Dan kita sudah ngalami, walaupun sekian persen. Dan kita akan belajar terus untuk mengasah, terutama ketika kita berdoa. Itu ada rasanya apa tidak, merinding, bergetar, kosong, hambar, dan lain sebagainya. Keterangan ini diteguhkan dengan 4 tanda celaka. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qol, dari Rasulullah beliau bersabda, Ya Ali, wahai Ali. Semoga kita yang dipanggil. Arba'u khisalin minasyaqai, 4 tanda orang yang celaka. Jumudul aini, mata yang kering, susah menangis karena Allah. Kebalikannya tadi ya. Kalau tadi itu hatinya lembut, mudah menangis ketika zikir, sholawat, dinasehati, membaca atau dibacakan Al-Quran. Ini kebalikannya. Jangan sampai kita jumudul aini, punya mata yang kering, susah menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Jumudul aini, gandengannya adalah wa qaswatul qalbi, hatinya mengeras. Susah tersentuh oleh nasihat, sudah susah tersentuh oleh zikir Al-Quran dan lain sebagainya. Wa hubbud dunya, gandengannya pasti cinta dunia yang berlebihan. Yang keempat, wa bu'dul amali, kemunan yang sangat panjang. Jadi tolong koreksi hati kita masing-masing. Kita ini termasuk yang mudah menangis atau mata yang kering dari tetesan air mata. Dari keterangan itu
Kita masuk kepada panjenengan buka surat Al-Maidah ayat 80. Bercucuran air mata. Wa idza sami'u ma unzila ilar rasuli tara a'yunahum tafidu minad dam'i. Dan apabila mereka itu mendengar apa yang diturunkan kepada Rasul, maka kamu melihat matanya itu bercucuran air mata. Tadi ketika sholat maghrib, saya jadi makmum. Karena saya sakit, yang imam jangan panjang ya. Dia membaca Syamsi dan surat Al-Qadar. Saya langsung nangis, ya Allah, nikmat sekali. Ama tidak menangis karena bacaan Al-Quran. Dan tahu Bu Tuti, lagunya apa? Syekh Bandar Balela. Tadi ketika Kafi pamit itu juga Masya Allah. Saya hari-hari ini butuh doa anak-anak. Tadi siang saya sedikit sedekah kepada anak-anak. Tolong ya doakan Ustadz ya. Semoga sembuh. Itu langsung nyes gitu. Jadi wa idza sami'u ma unzila ilar rasuli tara ayunahum tafidu minad dam'i. Mereka itu apabila dibacakan apa yang diturunkan kepada Rasul, air mata mereka itu bercucuran. Kenapa bercucuran? Mimma arafu minal haq. Terhadap apa-apa yang mereka ketahui, apa yang mereka rasakan di balik ayat yang dibaca. Sambil yakuluna rabbana amanna faktubna ma'asyahidin. Mereka sambil berdoa, semoga kami dicatat sebagai orang-orang yang menyaksikan. Jadi ketika membaca Al-Quran atau dibacakan Al-Quran itu ada sentuhan batin yang sangat rahasia. Yang sangat rahasia. Kadang diulangi lagi belum tentu bisa. Sama-sama surat As-Samsinya yang dibaca. Ternyata Han itu membaca surat Al-Qadar. Dan surat Al-Qadar itu bacaan istiqomah saya ketika sholat tahajud. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Karena setiap membaca Al-Quran, kami menginginkan Allah itu menyentuh hati kita. Kalau disentuh, pasti hati itu pecah. Tahu pecah? Ingkisarul qalbi. Kalau pecah, pasti bercucuran air mata. Saya loncat ya. Siapa sahabat yang mendapatkan julukan Bakaun? Mudah menangis karena Al-Quran. Yang pertama adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kita ceritakan, kita sebut-sebut supaya kita ketularan karomah beliau. Amin. Yang pertama adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Beliau itu mendapat gelar Awwahu yang artinya suka merintih dan menangis ketika sholat. Sampai Umar bin Khattab berkata, suara tangis Abu Bakar waktu baca Al-Quran di belakangku
lebih aku khawatirkan daripada musuh. Kalau jadi imam, itu nangisnya terlalu keras sehingga bacaannya nyaris tidak terdengar. Ya Allah, bimbing kami seperti Sayyidina Abu Bakar. Tolong rasakan. Suatu saat saya di atas sepeda motor, itu nangis. Ada apa ini kok saya nangis di atas motor? Tiba-tiba ada sentuhan dari Allah. Sayyidina Abu Bakar itu sangat lembut Al-Quran karena sedekah. Lembutnya dengan Al-Quran tidak bisa dipisahkan dengan sedekah, 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 sedekah. Habis sedekah silakan sholat, itu rasanya lembut hati itu. Dan kita itu masih belum apa-apa dibandingkan sedekahnya Sayyidina Abu Bakar. Bahkan Sayyidina Abu Bakar setiap pagi itu menjemur Al-Qur'annya karena bercucuran air mata. Ya Rasulullah, Ya Habiballah, Ya Rasulullah, Ya Habiballah. Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah. Saya dan panjenengan yakin enggak bahwa amalan beliaunya itu masih hidup? Tetesan air matanya kena Al-Quran sebagai saksi. Dan beliau ketika sholat sangat tersentuh hatinya dan menangis alam semesta sebagai saksi enggak? Saya cerita tentang sahabat-sahabat seperti ini jenengan mendengarkan seneng apa biasa? Merinding. Senanglah karena nanti almar'u ma'aman ahabba. Orang itu nanti akan bersama dengan orang yang disenangi, orang yang dicintai. Kita sebut nama sahabat agar rahmat turun, karomanya itu turun. Yang kedua, Sayyidina Abu Bakar, yang kedua Sayyidina Umar bin Khattab. Punggungnya itu sampai ada 2 garis hitam kayak urat, gara-gara setiap sholat malam itu menangis. Punggung, berarti cucuran air matanya itu sampai ke belakang. Baca surat Yusuf ayat 86, innama asku basi wa husni ilallah. Pingsan. Beliau juga pernah mengimami sholat subuh, baca surat At-Tur, pas ayat neraka, nangis sampai tidak bisa melanjutkan. Maaf, jangan berkata saya tidak bisa. Bimbing ya Allah. Seperti beliau-beliau ya Allah. Silakan ngemis, silakan merengek ketika ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bimbing ya Allah, mampu meneteskan air mata karena Al-Quran seperti para sahabat yang luar biasa. Yang ketiga, Utsman bin Affan disebut Zunurai karena ini Bu Aida, ketika beliaunya itu ziarah ke Makbaro, nangisnya paling kenceng dibandingkan dengan sahabat-sahabat yang lainnya. Ditanya, kok nangis kenceng banget pas ziarah kubur? Tapi ingat surga biasa-biasa saja. Apa jawabnya Utsman bin Affan? Kuburan itu persinggahan pertama akhirat.
Kalau selamat di situ selanjutnya akan gampang. Hadis riwayat Tirmidzi. Yang keempat, Sayyidina Ali bin Abi Thalib di dalam hadis Tambihul Ghafilin, beliau itu kalau sholat malam kayak pohon kena angin. Kenapa? Nangis, gemetar, takut, dan beliau itu berdoa, Ilahi kafani izan an akuna. Masya Allah. Dan kami ini senang kirim Al-Fatihah kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita lanjutkan surat Maryam ayat 58. Genggam hati kami ya Allah, jangan ditinggalkan. Tersungkur, tersujud, menangis. Ulaikal ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyina min dzurriyyati Adama wa mimman hamalna ma'a Nuh. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi nikmat Allah kepada mereka dari keturunan Nabi, rasakan. Anak cucu Nabi Adam dan para pengikut kapalnya Nabi Nuh. Wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israila, dan dari anak cucu Nabi Ibrahim dan Bani Israel. Lain tuzla alaihim ayatul rahman sujadaw wa bukiya. Dan barang siapa kami beri hidayah, kata Allah, dan kami pilih apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, tersungkur, tersujud, dan menangis. Tersungkur, tersujud, dipilih. Gak bisa di KKN. Makanya sesama orang yang hatinya sudah lembut dengan Al-Quran, sodak. Nah, sesama orang yang lembut menangis karena sholawat, sodak. Sesama orang yang hatinya lembut karena zikir, sodakta. Lihat saya, sesama orang yang dipimpin doa dan dia terenyuh, tersentuh, sodak, doanya tadi loh, menyentuh hati. Iya, sesama tersentuh. Bagi yang tidak tersentuh, enggak, gowo. Mintalah dipilih Allah Subhanahu wa ta'ala. Mintalah dipilih Allah Subhanahu wa ta'ala. Berangkat dari tadi, tanda doa dikabulkan Allah adalah menangis, merinding, dan bergetar. Itu pilihan. Saya sampai hari ini minta dipilih Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ayatnya adalah wa mimman hadaina wajtabaina. Siapa yang diberi hidayah Allah, siapa yang dipilih Allah, tandanya ketika dibaca ayat-ayat Allah, tersungkur, tersujud, dan menangis. Hati-hati. Terkadang si fulan, imamnya itu biasa. Tapi karena ikhlas, tersentuh hatinya makmum.
Kadang Imam si fulan itu bacaannya enak, tapi gak nyentuh blas. Bacaan hati itu menyentuh hati, betul? Tapi bacaan enak lesan itu belum tentu menyentuh. Buka sekarang surat Al-Isra ayat 107. Orang itu kalau menangis khusyuknya bertambah. Kul aminu bihi aula tu'minu. Katakanlah kamu beriman atau tidak beriman. Katakanlah kamu itu percaya atau tidak percaya. Innalladzina utul ilma min qabli. Sungguh orang-orang yang diberi ilmu sebelumnya. Idza yutla alaihim, apabila dibacakan ayat kepada mereka, yakhirruna lil azqani, menyungkurkan mukanya sujadan sambil sujud. Ini kan sindiran. Allah itu bercerita, Mas Bri. Gak tahu kamu itu percaya atau tidak percaya bahwa orang dahulu yang telah diberi ilmu, apabila dibacakan ayat-ayat Allah tersungkur, tersujud. Ini bagi yang belum mengalami, mosok sih. Kan gitu Pak Edi, Pak Mubarok. Bagi yang belum mendapatkan bagian sir ruh daripada Al-Quran, mosok sih. Masa sih dibacakan Al-Quran sampai tersungkur, tersujud menangis? Kan ini jelas, kul aminu bihi aula tu'minu. Berimanlah kamu kepadanya atau tidak beriman. Kamu percaya atau tidak percaya, sungguh orang-orang yang telah diberi ilmu sebelum kalian, itu ketika dibacakan ayat-ayat Allah, tersungkur, tersujud, menangis. Wayakuluna, sambil mereka itu berdoa atau berkata, Subhana Rabbina ingkana wa'du Rabbina lamaf'ula. Maha suci Tuhan kami, pasti janjimu akan terlaksana. Wa yakhirruna lil azqani, menyungkurkan mukanya, ya bekuna, sambil menangis. Dan sambil menangis itu wa yaziduhum khusyu'a. Khusyuknya itu bertambah. Maaf, kalau saya kemudian mendengarkan itu juga merinding dan bergetar, sodak. Yang sulit untuk antara ustadz dengan jamaah, antara imam dengan makmum, untuk sampai kepada zona warka'u ma'arrokiin. Rukuklah bersama dengan orang-orang yang rukuk. Maksudnya adalah ketika imam rukuk, sampai disentuh Allah, kemudian makmumnya juga sama, rukuk sama-sama ketemu Allah. Ma'a itu bersama-sama. Sekedar bersama secara fisik, tapi secara rohani. Gak gampang, rukuk yang satu frekuensi rohani, membaca Al-Quran yang satu frekuensi rohani, dan tidak gampang saya menjelaskan seperti ini, jenengan juga satu rohani. Semoga kita satu rohani. Bukan satu rohani dengan saya, tapi satu rohani dengan orang yang dipilih tadi. Keturunan Nabi Adam. Satu frekuensi dengan para pengikut umatnya Nabi Nuh yang naik kapal. Satu keturunan Nabi Ibrahim Bani Israel.
Bagi mereka yang dipilih Allah Subhanahu wa taala, maka akan tersungkur, tersujud dan menangis. Tadi sahabat, sekarang ulama. Imam Ahmad bin Hambal, muridnya berkata, 30 tahun aku kenal Imam Ahmad, gak pernah beliau itu makan terlalu kenyang, tidak pernah ketawa sampai kelihatan giginya. Beliau itu orang yang nangis terus, baca tafsir ayat adab, pingsan 3 hari. Ya Allah, seperti ini. 2, Sufyan As-Sauri mendapatkan julukan Bakaul Laili yang punya arti malamnya itu selalu menangis. Tukang nangis malam. Mas Rudi, tukang apa Mas? Tukang ngopi malam, warkop malam, begadang malam. Ini Imam Sufyan As-Sauri mendapatkan julukan Bakaul Lail, tukang nangis malam. Kalau mendengar ayat waqudwa nasuwal hijarah, bahwa bahan bakar neraka adalah manusia dan batu, langsung nangis ngejer-ngejer. Persis kayak Mas Rudi kehilangan duit. Nangisnya ngejer-ngejer. Ya Allah, bimbing kami ya Allah, siratal lazina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Amin. Tolong mak-mak sekarang, Robi'ah al-Adawiyah, wali perempuan, wanita ahli cinta. Cintanya kepada Allah itu luar biasa. Semalaman sujud nangis kepada Allah. Di dalam nangisnya beliau berdoa, ya Allah, kalau aku ibadah karena takut neraka, silakan dibakar. Aku ikhlas. Kalau ibadahku pingin surga, tolong haramkan aku untuk masuk surga. Tapi kalau karena engkau, jangan kau tolak aku. Ini mungkin yang disebut ilahi anta maksudi waridoka matlubi a'tini mahabbatak wa ma'rifatak. Hanya kamu ya Allah yang aku tuju. Ilahi anta maksudi. Ridhomu ya Allah yang saya cari setiap saat. Waridoka matlubi. A'tini mahabbatak, berikan cintamu. Wa mahabbatak, a'tini mahabbatak wa ma'rifatak, dan berikan ma'rifatmu. Hati-hati loh ya dengan cinta bertepuk sebelah tangan. Hati-hati dengan sholat bertepuk sebelah tangan. Hati-hati dengan sholawat bertepuk sebelah tangan. Tidak ada setrumannya. Makanya para waliullah itu tahu dan selalu mengemis cintanya. Saya lanjutkan, Imam An-Nawawi, penulis kitab Riyadus Shalihin dan penulis kitab Arba'un Nawawi yang selalu kita kaji bersama santri dan jamaah dan selalu kirim Al-Fatihah. Saking sering nangis baca kitab, tintanya pudar kena air mata. Tuti biasanya kan ada titik Qur'annya itu, umbel-umbelnya itu. Itu sebagai saksi itu. Wa nahnu ala zalika minas syahidin. Dan kami adalah sebagai saksinya. Jadi tolong perdalam ihdinas siratal mustaqim
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kenapa? Supaya kita dipertemukan dengan sahabat yang hatinya lembut dengan Al-Quran, dipertemukan dengan ulama yang lembut dengan Al-Quran. Dan lembut Al-Quran itu biasanya gandengannya sedekah. Jadi terkadang pintu sir Al-Quran itu pada musibah dan ketika sakit. Paham? Allah ingin memasukkan dimensi rohani kita. Itu terkadang lewat sakit. Saya bilang sama Mas Udin, ya Allah, suara saya kembalikan ya Allah. Suara saya untuk dakwah ya Allah. Akhirnya saya berdoa, fafahamna Sulaiman, wa kullan ataina hukma wa ilma wa sakharna ma'a Dawud al-jibala yusabbihna wa tayr wa kunna fa'ilin. Jadikanlah suara kami seperti suara Nabi Dawud. Jadikanlah suara kami seperti suaranya Ibnu Mas'ud. Ketika membacakan Al-Quran, yang mendengar itu mudah tersentuh. Ketika membacakan sholawat, mudah tersentuh. Terkadang menuju ke sana itu pintunya suaranya dihilangkan. Terkadang lewat musibah. Paham maksudnya itu? Paham nggih? Terkadang pintunya di situ. Kenapa? Suara kita itu mau dibersihkan. Karena menjadi suara Allah dalam menyuarakan nasihat Al-Quran. Akhirnya, iya ya, suara kita itu banyak suara kotor. Karena kotor dengan Al-Quran tidak bisa nempel, tidak bisa nyentuh. Betul? Suara kita suara kotor. Sehingga ketika membaca hadis, ruhnya tidak ada. Getarannya itu tidak ada. Suara kita suara kotor. Akhirnya ketika baca Al-Quran, kita cenderung ngantuk. Tapi kalau ghibah, ngerasani, melek, bersihkan ya Allah, bersihkan. Karena tidak akan bisa nempel kalam Allah. Tidak akan bisa nempel dengan Rasulullah. Tidak akan bisa nempel ilmu-ilmunya para sahabat, para wali yang luar biasa. Tidak akan bisa nempel. Makanya kemarin Bunda Hamid Waida, Senin Tarwiyah sakit. Selasa Arafah sakit. Akhirnya saya zikir di atas tempat tidur. Ternyata padang Arafah itu bisa dimanapun berada. Ini adalah zikir, istighfar, muhasabah. Tiba-tiba ketika saya zikir itu ada sesuatu saya yang salah. Diingatkan sama Allah. Setelah saya penuhi, langsung bergetar itu. Masya Allah. Padang Arafahnya Nabi Yunus di dalam perut ikan. Betul enggak? Padang Arafahnya Nabi Yusuf di dalam sumur dan di dalam penjara. Ya Allah, ternyata padang Arafah itu adalah dengan istighfar. Silakan istighfar yang sungguh-sungguh. Justru ketika sakit itulah man arafa nafsa faqad arafa rabbah. Siapa yang mengenal dirinya maka akan mengenal Tuhannya. Betul nggak kira-kira? Dengan istighfar, istighfar yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hati kita itu akan padam. Saya yakin ada sesuatu yang luar biasa. Akhirnya Bu Aida kemarin digerakkan ziarah ke makamnya Bayai Hamid Pasuruan.
Ya digerakkan ke sana akhirnya ziarah. Masya Allah. Digerakkan sama Allah untuk mencontoh beliau. Nah ini makam beliau. Tolong dilihat. Semoga kita dikumpulkan dengan para wali Allah. Dikumpulkan dengan orang-orang soleh. Almar'u ma'aman ahabba. Wiritan beliau adalah hasbunallahu wa ni'mal wakil. Salawat 1000 kali, salawat naria 11 kali, membaca dalailul khairat 1 kali, wiritan ya latif, wiritan baca yasin setiap malam Jumat, rutin membaca surat Al-Fatihah. Ini hawanya Pak Edi. Pak Edi, sering meriku nggih. Karoma beliau agar nyiprat kepada kita bisa hadir di 2 tempat sekaligus. Mengetahui isi hati dan kebutuhan orang. Sedikit nyiprat ketika kita menyampaikan tausiah itu sering pas di hati. Betul? Beda gak pas ngantuk berarti. Betul gak kira-kira? Gak pakai sharing tiba-tiba materinya pas. Mengetahui isi hati dan kebutuhan orang. Doanya mustajab. Semoga kula panjenengan doanya mustajab. Bukan untuk gaya-gayaan. Tapi orang yang punya dekengan pusat itu harus hukumnya wajib sakti. Saksi menyaksikan Allah Subhanahu wa taala. Doanya itu mustajab. Kalau punya Allah doanya gak mustajab ya mending besti dengan belas yang ngomong setan itu. Betul enggak? Kalau dekat dengan Allah, doanya enggak mustajab. Lah ngisi-sini, lah ngisi-sini Gusti Allah kan. Iya kan? 4, kasyaf dan firasatnya tepat. Jenengan biasanya firasat apa yuwaswis? Yuwaswis. Ya Allah. Kalau yuwaswis berarti harus dibersihkan lagi. Ketika dibersihkan lagi nanti firasatnya itu jitu, tepat. Dan wafat dan pemakamannya jadi tanda. Ya Allah, kumpulkan kami dengan para waliullah. Sekaligus sebagai tambahan, agar kita itu punya doa yang mustajabah, kemudian dan seterusnya, enggak usah saya sebutkan, 3 rahasia dalam sholat. Wa qala Abul Aliyah fi qawlihi ta'ala, inna sholata tanha anil fahsai wal munkar, sungguh sholat mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Inna sholata fiha thalasu khisolin. Sungguh di dalam sholat itu ada 3 hal. Wa kullu sholatin la yakunu fiha say'un min hadhil khisal falaisat bisolatin. 3 hal ini tidak ada pada sholat, maka bukan namanya sholat. Apa? Al-ikhlasu. Ikhlas. 2, wal khosyatu. Takut. 3, wa zikrullah. Zikir kepada Allah. Monggo-monggo selamat datang. Masya Allah perjuangannya luar biasa putih-putih. Malaikat Jibril apa Israel ini. Monggo-monggo Bu Anis, Masya Allah. Dirasani teko. Ditunggu malaikat. Ikhlas
takut, zikir. Rasakan. Fal ikhlasu ya'muru bil ma'ruf. Orang yang ikhlas itu mengajak kepada kebaikan. Ikhlas itu ada orang dan tidak ada orang, tetap baik. Setuju? Iya, ada orang, tidak ada orang, tetap baik. Tolong kontekstualkan pada gerakan sholat sama doa sholat. Ada orang, tidak ada orang, bacaannya ya selalu baik karena selalu dilihat Allah. Wal khosyatu tanhahu anil mungkar. Perasaan takut itu mencegah untuk tidak berbuat jelek. Ono Allah loh ya, diawasi loh, diawasi. Khosya tanhahu anil mungkar. Tolong kontekstualkan pada gerakan sholat. Orang kalau merasa diawasi Allah pasti gerakannya tidak asal-asalan, bacaannya juga tidak asal-asalan. Ya, tidak asal-asalan. Wa dzikrullah al-Qur'an. Yang dimaksud zikir kepada Allah adalah Quran. Karena di dalam Quran ya'muruhu wa yanhahu. Memerintahkan kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Tolong tanyakan pada diri masing-masing. Aku itu kalau sholat, sampun wonten ikhlase nopo dereng. Ya, karena kalau bicara ikhlas, dia beluwakum ayyukum ahsanu amala. Orang disuruh tolong taruh teh di meja. Kalau orang yang ikhlas ditaruh di tengah-tengah meja. Kalau yang ikhlas di pinggir. Sama-sama naruh di atas meja, tapi nilainya, kualitasnya itu beda. Gerakan sholat kita, bacaan doa sholat kita, itu ada kesalahan. Tolong tanyakan di masing-masing. Ya, karena di ikhlas itulah ibadah kita pasir atau mutiara emas. Bisa dipahami? Ya. Kemudian sudah ada rasa takut enggak? Tadi, tanda doa dikabulkan Allah, muncul rasa takut. Ada doa sebelum salam, tahiyat akhir sebelum salam, bunyinya seperti ini. Allahumma aluk. Ya Allah, saya minta perasaan takut kepadamu baik ketika sendiri atau di depan orang umum. Ini jenengan tambah biar tambah merem ini kira-kira. Kian mau coba. Maklum, masuk siapa gak kira-kira. Nah, itu harus, nah, takut itu juga harus diminta. Kalau panjenengan takut jin, setan, gak usah diminta. Kalau takut kepada macan, gak usah diminta. Betul. Tapi kalau takut kepada Allah itu harus diminta. Ya Allah, semoga enggak goyah hatinya. Bu Anis, ya. Takut kepada Allah itu harus diminta supaya nanti diberikan rasa takut kepada Allah. Takut kepada jin, takut kepada setan, enggak usah diminta. Kira-kira lebih dohir tampak jinnya apa Allahnya sih menurut jenengan? Oh berarti jin ketemu jin.
Saya dulu punya contoh, ada ibu-ibu 5. Ternyata jin ini ngetoi yang 2, 3 tidak. Yang 2 kelihatan, yang 3 tidak kelihatan. Betul? Betul nggak itu? Ternyata jin itu memilih frekuensi 2 hati ibu yang sama. Yang 3 tadi tidak kelihatan. Ternyata ibadah ihsan itu seperti itu Pak Edi. Ibadah ihsan itu Gusti Allah milih hati hambanya yang diihsankan. Sehingga beribadah seakan melihat Allah. Kalau jenengan kan enggak, beribadah seakan-akan melihat, masih melihat jin. Sudah, pas sholat tahajud, on belodak. Ngono lho kok didelei. Setan itu kan caper, cari perhatian, sudah lewat gitu aja. Jadi jangan bangga panjenengan itu melihat jin dan setan. Banggalah kalau ihsan. Kalau ibadahnya sudah seakan-akan melihat Allah, berarti hati kita itu sudah dipilih. Ihsan itu pilihan enggak? Mau dipilih Allah apa dipilih setan, Rudi? Kalau dipilih setan, berarti sering melihat setan, akhirnya aura setan ala setan. Jenengan kan mau juhu yauma nadi ila rabb nadira. Wujuhu yauma idin nadira. Ya Allah izinkan wajahku melihat wajahmu. Ini ada di tahiyat akhir sebelum salam. Allahumma inna nas'aluka ladzatan nazri ila wajik wasyauqa ila liqa'ik. Aku mohon mampu melihat lezatnya wajahmu. Hati-hati. Karena wajah kita ini tergantung yang dilihat. Kalau wajah kita ini selalu dimarahi suami, kalau wajah kita murid selalu dimarahi guru, berarti marahnya guru nempel ke anak. Karena dimarahi terus 1 pekan, 1 bulan, akhirnya wajahnya ketakutan enggak? Ya, kalau gurunya itu cantik, senyum, sabar, akhirnya wajah muridnya gimana coba? Seneng. Wajah ini tergantung yang dilihat terus menerus. Logis nggak kira-kira nih? Saya ulangi lagi, wajah ini tergantung yang dilihat, yang dirasakan terus menerus, betul? Terus sekarang saya tanya, sujud jenengan itu ada rasanya nopo dereng? Saya itu Ustadz, kata Bu Titin, wajah saya zong. Apa zong? Ya kayak rumah kosong gitu loh, kayak rudi kosong gitu loh. Karena wajah kita terformat oleh yang dirasakan berhari-hari, bertahun-tahun. Ya, ngerti nggak? Hal jazaul isan illal isan. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ikhlas ini juga harus diminta. Khosyah harus diminta. Zikir ingat kepada Allah harus diminta. Maksudnya diminta connect. A'inni ala zikrika. Aku mohon dikir yang connect kepadamu ya Allah. Bukan dikir yang zong, bukan dikir yang kosong. Kalau tidak takut kepada Allah, nggak bisa ditakut-takuti. Kalau tidak takut kepada setan, nggak bisa ditakut-takuti. Makanya takut itu anugerah. Allahumma inni as'aluka khosyataka fil ghaibi wasyahadah.
Aku mohon perasaan takut ketika sendiri, ketika bersama-sama. Takut kepadamu ya Allah. Yang minta saja itu jarang dapat untuk takut kepada Allah. Apalagi enggak minta. Ini penting. Kenapa? Karena tidak disebut sholat kalau tidak ada takutnya. Contoh, terawih tercepat sedunia di YouTube. Gerakan yang asal-asalan dan super cepat, itu ada perasaan takut enggak? Saya belajar ilmu psikologis, orang itu kalau saking takutnya di rumah sendirian, itu gak sok turu loh. Mantu dan keturun. Kan gono wedine itu. Orang itu loh kalau takut sendiri di rumah, iso turu enggak? Gelimpangan. Betul ya? Satunya gelimpangan, satunya sek. Kok iso sampai sek? Bos gak eling blas. Aku Masya Allah, koyok krosok-krosok dan sebagainya. Orang itu kalau saking takutnya gak bisa tidur dan tidak tenang. Makanya orang kalau sudah sholat, ada perasaan takut kepada Allah, pasti hati-hati. Pasti hati-hati. Tanyakan kepada diri kita, saya ini kalau sholat ibadah sudah ikhlas apa belum? Sudah ada perasaan takut apa belum? Kemudian saya ini kalau sholat, kalau ibadah itu zikirnya sudah connect apa belum? Tanyakan. Saya membaca ini langsung kepingin memperbaiki sholatku. Kenapa? Falaisat bisolatin. Kalau sholat kita nggak ada ikhlasnya, nggak ada takutnya, nggak ada ingatnya kepada Allah, maka tidak disebut sholat. Dan kata itu loh, ini gue banget ini. Kalau saya sholat ikhlasnya belum ada, takutnya belum ada, terus rasa ingat zikrullah belum ada, yang ada adalah fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Ada tambahan lagi, barusan kita Idul Adha dan barusan saudara-saudara kita haji Napatilas Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu dipilih karena 5 hal. Ya, semoga kita nanti bersama Nabi Ibrahim. Ikhlas apa kepengen nang mulai? Kawan jawab. Sakno Bu Anis tadi loh. Ya Allah. Kita pelajari supaya sesama yang dipilih sodak, sesama nangis bersama Al-Quran sodakta. Nabiullah Ibrahim Khalilullah. Waktara Ibrahim di Asia, Nabi Ibrahim itu dipilih karena 5 hal. Awwaluha annahu ja'alahu abal anbiya. Yang pertama, Nabi Ibrahim itu dipilih sebagai bapaknya para nabi. Kenapa? Li'annahu ruwiya annahu kharaja min sulbihi alfu nabiyyin min zamanihi ila zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat bahwa dari sulbinya Nabi Ibrahim itu muncul anak cucu para nabi. 1000 keturunan para nabi. Masya Allah, luar biasa. Wasani annahu taqadahu khalilan. Nabi Ibrahim itu dijadikan sebagai kekasih Allah. Semoga kita dijadikan kekasih Allah. Wasalisu annahu anjahu minan nar.
Yang ketiga, Nabi Ibrahim itu diselamatkan dari api. Semoga kita juga diselamatkan dari api rumah tangga, api ekonomi, api masalah. Hidup itu kan antara nur dan nar, antara bahagia dan sengsara. Warabi annahu ja'alahu imaman linnas. Nabi Ibrahim itu dijadikan imam bagi manusia di muka bumi. Doa kita kan jelas, Rabbana ablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wal khamisu yang kelima, annahu batalahu bil kalimati. Nabi Ibrahim itu diuji dengan beberapa kalimat, di antaranya diuji menyembelih anak. Fawaffaqahu hatta atammahunna. Diselesaikan dengan lulus. Masya Allah. Ya Allah, kita itu senang sekali mengamalkan doa Nabi Ibrahim. Contoh, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal doa. Rabbana ufirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul. Satu lagi, Rabbi habli hukmau wa alhiqni bisolihin waj'alni lisana sidqin fil akhirin waj'alni miwarasati jannatin na'im. Kemudian di Pondok Al-Khusu ini juga doa-doanya Nabi Ibrahim untuk Ka'bah juga kita amalkan. Tolong Nabi Ibrahim itu jangan dianggap biasa. Terutama ketika tahiyat akhir. Kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Yang lama, yang khusyuk. Mintalah kepada Allah supaya dijadikan satu keluarganya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kemuliaannya seperti ini loh. Ya, seperti ini. Dan di materi yang lain juga sudah kami sampaikan, banyak sekali hasil spiritual Nabi Ibrahim. Ka'bah, Hajar Aswad, Hijr Ismail, Makom Ibrahim, kemudian apa? Sofa Marwa, Padang Arafah, Jamarot, Jabal Kurban, Khitan, Idul Adha. Kurang apa lagi? Ya, kurang apa lagi? Di dalam Al-Qur'an disebutkan wattabi'u millata Ibrahim hanifa. Kita disuruh mengikuti agamanya Nabi Ibrahim. Wa maka minal musyrikin, agamanya Nabi Ibrahim itu sudah tidak ada kesyirikan. Sudah tidak ada kesyirikan. Di dalam ayat lain juga disebutkan siapa yang tidak mengikuti agama Nabi Ibrahim sufaha, betul-betul bodoh. Betul-betul bodoh. Artinya apa? Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad, dan para nabi itu mewariskan syariat yang sudah murni. Jangan membuat syariat aliran-aliran baru. Ya, kenapa? Beliau-beliau itu sudah melakukan perjuangan dengan mencari Tuhan sampai ini wajah tu wajia lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma minal musyrikin. Sekarang sebagai kesimpulan, kalau spiritual kita itu benar Bu Aida Bu Tuti, kalau spiritual kita itu benar, maka kita akan dipertemukan ilmunya para rasul, para nabi, para wali, dan orang-orang soleh.
Jenengan jangan percaya kepada sukanan. Kalau spiritualnya itu tidak merujuk kepada orang-orang soleh. Makanya tadi seperti apa karomahnya Yai Hamid dan lain sebagainya. Seperti apa menangisnya ulama salaf. Seperti apa menangisnya para sahabat. Sanatnya langsung kepada para sahabat. Supaya tidak tersesat ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Spiritual yang benar itu pasti nanti ketemu doanya para nabi dan ketemu doanya para ulama. Kenapa? Doanya para rasul, para nabi itu pengalaman rohani, pelan-pelan. Yang dulu rohani beliau dialog dengan Tuhannya. Betul? Kalau kita ini belum terpanggil dengan doanya para rasul, para nabi, walaupun kiainya, ustadznya sudah hafalkan, hafalkan, hafalkan. Masuk telinga kanan, keluar telinga, karena jiwanya belum terpanggil. Jadi doanya para rasul, para wali, itu memanggil hati yang sama. Hati jenengan sudah butuh menu doa ini apa belum? Contoh, hati jenengan itu sudah butuh menu cinta Allah? Betul. Hati jenengan sudah butuh menu takut kepada Allah? Sindelok wajah ya apa sih? Hati jenengan ini sudah butuh enggak ruhnya Quran, sirnya Quran? Butuh? Kalau butuh terpanggil mengamalkan? Kalau panjenengan mengamalkan, saya mengamalkan, nanti ketemu ruhnya enggak? Nggih. Dan apabila itu doanya para rasul, secara rohani, rasul menunggu di situ enggak? Itu dulu dialog saya itu. Ya Allah matur suwun Rasul, matur suwun, matur suwun. Jariah beliau? Iya. Ilmu nafi beliau? Iya. Dan itu diamalkan, diistafeti anak cucunya, senang enggak? Apa katanya? Ummati, ummati, ummati. Lu ngono loh, Rudi. Kenapa tahiyat akhir kok gak temenan? Jawabannya, mulai gak ketemu. Betul, mulai gak ketemu. Gak connect, gak satu frekuensi. Ya Mas Bri ya. Kalau ketemu dan hati-hati dan melibatkan Allah dengan ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki, ya Allah ketika aku tahiyat, pertemukan dengan ruhnya para nabi dan ruhnya orang soleh. Gimana Bu Tutin? Jenengan kalau baca ini ingin ketemu apa enggak? Ngemis enggak kira-kira? Ngemis? Kalau begitu banter-banteran apa menikmati? Segini aja, jenengan ketemu orang cantik sama ganteng, banter apa menikmati? Rudi, rungono. Menikmati kan? Betul enggak? Kalau sudah connect, jarinya yang connect, menikmati enggak? Sekarang saya tanya, tahiyat kita itu ada penampakan siapa? Bono opo-opo Ustadz. Gimana Bu Titin? Sering ada penampakan enggak? Karena di situ adalah zona jaringan ruhnya para nabi dan orang soleh. Kita tidak ruh suci ditolak. Kotor sedikit saja ditolak. Kalau bersih, al-arwahu junudun mujannada. Kalau roh kita itu bersih dan selalu minta kepada Allah, disatukan dalam satu jaringan, nyaman enggak kira-kira? Ketika nyaman, ya Allah, ini loh bagi orang yang gelap gulita kok
pengen nang mari. Karena tahiyat itu adalah jaringan para nabi, jaringan orang soleh. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Kita pulang bareng-bareng. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sambung. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد. Disitulah hakikat ziarah kepada orang-orang soleh dan kepada para nabi. Dan itu tolong surat Al-Fajr kita bisa connect dan tidak. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mariyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Berarti Nabi Ibrahim, tadi Nabi Ibrahim dipilih karena berapa itu? Karena 5 ya? Ya Allah, karena 5, disitulah kita kumpul dengan orang tua kita, para wali, guru-guru kita. Matur suwun atas rawuh panjenengan semua. Semoga ini Allahumma Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama. Ya Allah, semoga ini hidangan turun dari langit, jaringan ruhnya para nabi, orang-orang soleh. Ya Allah, satukan, satukan, satukan. Ya Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'a. Satukan kami dengan para wali, satukan kami dengan orang-orang soleh, ikat hati kami sampai akhir hayat. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.